الحمد لله من الميزان والمنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش. الحمد لله وكافة وعلى رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري، واجمعني به في كل أقرار، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Alhamdulillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, kita ditakdirkan kembali menerima pinangan dari Allah, di mana tidak semua orang diundang, karena man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah itu kalau cinta sama seseorang, dia akan buat ada kemauan untuk belajar terkait dengan agama. Salah satu cirinya, Allah gerakan hatinya untuk datang ke tempat-tempat, ke momen-momen yang dimana dari itu dia bisa tahu sedikit tentang agama, meskipun alis saja. Dan momen itu setiap Jumat selalu Allah sediakan di hari rayanya, Sayyidul Ayyamnya umat Islam, yaitu hari Jumat. Alhamdulillah, kita tidak ada halangan untuk menghadirinya. Alhamdulillah, kita dimasukkan oleh Allah ke bulan yang mulia. Setelah kemarin kita diundang oleh Allah, disampaikan umurnya kepada bulan Rajab, sekarang kita disampaikan bulan Sya'ban. Apa yang membuat bulan Sya'ban itu mulia? Satu, dalam kitab Ma'ja fi Sya'ban karya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, beliau menyebutkan 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Satu, peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Jadi di bulan-bulan ini Rasulullah dan jamaahnya yang sholat menghadap Masjidil Aqsa itu langsung dalam sholat itu pindah ke Masjidil Haram. Dan proses ini paling banyak membuat orang-orang Islam zaman dulu murtad keluar Islam. Karena apa? Karena mereka terbius oleh omongannya Nasrani dan Yahudi bahwasanya Rasulullah Muhammad tidak konsisten. Masa tidak pindah-pindah dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram? Padahal itu caranya Rasulullah agar Islam tidak sama seperti Yahudi dan Nasrani, karena mereka berkiblat di sekitar Masjidil Aqsa, pemuratapannya di sana, gereja utamanya di sana. Maka Rasulullah mengembalikan kepada kiblat yang awal, tempat Maqamul Ismail dan Maqamul Ibrahim pertama kali meninggalkan kaki di Makkah, di Masjidil Haram. Di mana itu tertuang? Di Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falyuwalliyannaka qiblatan tardhaha wa walli wajhaka syatral Masjidil Haram. Di momen itu Rasulullah itu selalu nggak nyaman sama omongannya orang Yahudi dan orang Nasrani, sehingga kapan ya kiblat ini dipindah ya? Karena mereka selalu mengecek-ngecek, mengamatinya agamanya tiru-tiru kita. Kita ada Masjidil Aqsa, dia ikut bawa agama baru ke Masjidil Aqsa juga. Akhirnya Allah menjawab, sungguh kami melihat wajahmu ya Rasulullah Muhammad kerap menghadap ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kiblat yang kami sukai, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di ayat ini juga menjadi fikih, karena saat Jibril menginformasikan salah satu ayat yang lain bahwa umat Rasulullah itu semuanya masuk surga, Rasulullah itu tersenyum.
maka perkiraan sholatnya tidak batal. Jadi meskipun Allah Akbar, terus ingat sesuatu yang indah, senyum kita tidak batal sholatnya, dilanjutkan saja. Kecuali senyumnya sampai keluar ketawa. Ketawa yang di luar kata-kata yang dalam Al-Quran. Itulah kalau kenapa teman-teman kalau sambil takbir umrah atau haji sering kali menemukan di sana kalau orang di sana itu telepon sama keluarganya waktu sholat di Masjidil Haram diangkat teleponnya lalu dijawab sorry ditutup. Jadi kesalahan kita yang sering terjadi adalah saat nada dering ini mengganggu teman-teman yang lain sehingga suara itu tidak dengar ke orang yang belakang, itu masalah. Jadi kalau HP-nya teman-teman, HP-nya bapak-bapak semuanya berdering, nyaring, mengganggu bacaan imam, ambil, matikan. Boleh, loh, kan tak boleh dari 3 gerakan. Tidak boleh lebih dari 3 gerakan kalau tidak penting. Nah, kalau penting, urgent dan membahayakan soal yang lainnya, maka itu justru diwajibkan. Kalau HP-nya bapak-bapak bunyi, lupa ada silent, langsung diambil, dimatikan. Kalau bapak-bapak sholat, ingat hal-hal yang indah, senyum, tak batal, lanjutkan saja. Ini berasal dari ayat ini. Yang kedua adalah penurunan ayat tentang anjuran sholawat. Ini bapak-bapak saya yakin insya Allah pasti atau semua alhamdulillah masyarakat rajin. Inna Allah wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sekali lagi mengingatkan Allah itu bapak-bapak enggak syahadat. Allah itu tidak zakat, Allah tidak umrah, Allah tidak haji, Allah tidak puasa, tapi Allah sholat. Sholat bagaimana? Sholat dari kata-kata sholawat ini, kata-katanya sholat. Artinya apa? Memuliakan. Jadi Allah memuliakan Rasulullah kekasihnya. Jadi Allah tidak melakukan umur dan sebagainya, tapi Allah sholawat. Allah saja sholawat, apalagi kita. Jadi anjuran bulan Sya'ban untuk sholawat dari ayat ini. Makanya bulan Sya'ban disebut bulan sholawat. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah idza kanat lailatul nasbi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharan. Rawahu Ibnu Majah fi Sunani wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Jadi ini dikutip dalam Sunan Al-Baihaqi, kitab Syu'abil Al-Iman. Artinya apabila tiba malam Sya'ban maka hidupkanlah malamnya dan berpuasalah pada siang harinya. Karena apa? Yaqulullahu ila khalqihi fi lailatin nasbi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrikin aw musyahin. Karena apa kita harus seperti itu? Karena Allah merahmati, mengampuni, mengabulkan semua doa dan dipercepat, diakselerasi, diekspektasi sama Allah kalau kita berdoanya di hari Isku Sya'ban itu, di bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban, kecuali orang yang musyrik dan kecuali orang yang musyahin. Apa itu musyahin? Musyahin itu orang yang dalam hatinya ada rasa benci, ada rasa iri, ada rasa tak terima akan takdir baik yang diterima saudara muslimnya. Entah saudaranya naik jabatan, punya harta yang baru, itu dia tidak terima. Maka doanya yang waktu itu sudah 100 tahun tidak dipercepat sama Allah. Ya sudah, biasa saja. Dan bahkan ada riwayat yang lain bahwa itu akan ditolak kalau ada permusuhan yang terlalu besar dalam hatinya. Maka semoga kita tidak termasuk orang yang musyahin ini. Yang kedua, kita termasuk orang yang ahli sholawat karena Allah sendiri mengamalkan sholawat. Yang ketiga, kita paham bahwasanya ada beberapa hal secara fikih itu benar meskipun itu tidak nyaman, seperti bunyi atau tadi diangkat kalau orang dimatikan dia tidak mengganggu sama yang lain. Karena imam ngomong Allah Akbar, karena notifikasi handphonenya rame, yang belakang masih belum sampai, hanya yang imam selesai, yang belakang masih rakaat pertama, dan itu sering terjadi. Dan yang ketiga adalah tersenyum itu tadi. Jadi sambil bapak tersenyum dalam sholat tak masalah, tidak usah temannya dibatalkan. Dan juga dalam mazhab Imam Syafi'i, meskipun bapak-bapak khawatir terjadi gempa, gas CO2 bocor dan sebagainya, kita ada rasa panik dan wajar. Itu pasti kita menoleh, ada apa ini, ada apa. Nah, itu tidak batal selama
dan ngomongin tadi dan badannya masih menghadap kiblat. Jadi meskipun bapak-bapak ada urgensi yang kemana-mana, tapi selama badannya menghadap ke kiblat itu tidak batal. Jadi dilanjut sholatnya. Maka semoga kita bisa memanfaatkan malam nisfu Sa'ban ini. Insya Allah akan kita temui di 13 Februari. Jadi 13 Februari pas hari Kamis, siangnya bapak-bapak puasa, malamnya dimaksimalkan lagi ibadah dan sebagainya. Kalau seandainya tidak mungkin kan ibadah tahajud dan sebagainya, pastikan wakaful haram wajibun. Menghindarkan diri dari haram dapat pahala wajib. Jadi malam itu, hari itu tolong jangan mendapati apapun yang punya potensi haram. Diam aja. Karena diam itu dihitung dapat pahala wajib kalau kita niat untuk menghindari hal-hal yang haram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukuruhu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah bima amara wa nahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amri wa ja'alihi fihi bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka anna nashhaduka anna anta Allah la ilaha illa anta al ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina fil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa 'ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Allahu akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة جمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.
أمورنا ونصرنا وآية منك